Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dosen Teknik Presentasi dan Komunikasi yang saya hormati, saya Dea Nur Islamiyati dengan NRP 24 2019 125. Pada video kali ini saya akan mereview kembali terkait mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi, di mana saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan grafik dalam proses perencanaan. Perlu kita ketahui bahwa grafik sebagai alat yang sangat penting dan dibutuhkan dalam suatu proses perencanaan, di mana kita sebagai planner harus bisa menyederhanakan sebuah data yang begitu kompleks menjadi sebuah data yang mudah dimengerti dan diterima oleh para audiensnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terdapat 5 tujuan penggunaan grafik dalam proses perencanaan. Yang pertama, grafik sebagai ilustrasi dan dokumentasi. Yang kedua, grafik sebagai analisis dan visualisasi data. Yang ketiga, grafik sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan ide-ide ataupun konsep-konsep. Yang keempat, grafik sebagai suatu proses penyampaian ide-ide ataupun konsep-konsep tersebut secara persuasif melalui keterlibatannya dengan emosional. Yang kelima, grafik sebagai identitas dalam proses pembangunan. Nah, terkait dengan grafik sebagai ilustrasi dan dokumentasi, membantu kita para planner untuk memahami dan memperjelas sebuah data atau informasi yang akan kita sampaikan dengan jelas melalui sebuah ilustrasi ataupun dokumentasi berupa foto-foto ataupun rekaman video. Yang kedua, grafik sebagai analisis dan memvisualisasikan sebuah data ataupun informasi, mempermudah dalam penyampaian kepada para audiens tentang pemahaman akan suatu data atau informasi tersebut menjadi sebuah data yang dapat divisualisasikan sehingga para audiens mengerti akan data yang disampaikan tersebut. Yang ketiga, yaitu fungsi grafik yang mampu memberikan banyak perspektif informasi dari berbagai data ataupun informasi, baik itu data atau informasi yang sama ataupun yang berbeda, dan bagaimana seorang planner menyajikan atau memvisualisasikan data dengan baik dalam bentuk diagram garis, batang, ataupun lingkaran sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan terkait data atau informasi yang diperlukan tersebut. Yang keempat, terkait dengan impact yang dihasilkan dan bagaimana kita sebagai planner bisa meyakinkan para audiens terkait pentingnya kebijakan dan tindakan dengan melalui penyampaian sudut pandang tertentu melalui gambar ataupun foto-foto, video ataupun rekaman berupa dokumentasi film yang mampu menggambarkan situasi ataupun suatu data informasi tersebut secara nyata dan sesuai dengan kajian lapangan. Dan yang kelima, bagaimana kita seorang planner menggunakan grafik untuk kegiatan pemasaran dan juga membangun identitas dengan karakteristik suatu kota tertentu. Sebagai salah satu contoh yaitu Kampung Pelangi yang ada di kota di Indonesia, yaitu Kota Malang dan juga Kota Semarang. Nah, selain 5 tujuan penggunaan grafik dalam komunikasi perencanaan, seorang planner juga harus memperhatikan penyajian data melalui grafik, non-grafik atau teks, di mana antara grafik dan non-grafik atau teks tersebut harus seimbang dengan tujuan agar saling melengkapi antara satu sama lain secara kreatif dan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dalam proses perencanaan dengan baik itu komunikasi verbal, komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Sekian pemaparan terkait 5 tujuan penggunaan grafik dalam komunikasi perencanaan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Bapak Dosen Teknik Presentasi dan Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.